Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Seperti janji aku, di video ini aku mau bikin bumbu dasar halus. Biasanya aku stok bumbu dasar halusnya itu cuman 3 macam aja. Nah sekarang aku mau stok bumbu dasar halusnya itu 4 macam. Tapi sebelumnya aku mau bikin bawang goreng ya teman-teman, karena stok bawang goreng aku udah habis sama sekali. Ini aku iris-iris bawang goreng dulu. Nah aku ngiris-ngirisnya itu sambil ditemani anak aku gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh anak aku sukanya nge-YouTube juga ya teman-teman. Tapi kadang aku batasin gitu ya. Aku takutnya itu buka YouTube yang apa ya, bukan untuk anak kecil gitu loh teman-teman. Namanya juga anak kecil ya, nggak tahu, nggak bisa milih yang mana yang buat anak kecil, yang mana yang enggak, yang menurutnya dia suka aja ditonton kayak gitu ya teman-teman. Padahal aku udah sediain YouTube Kids gitu loh teman-teman buat anak-anak ya. Tapi berhubung anak aku ini udah bisa milih sekarang, jadi dia tuh suka curi-curi gitu loh teman-teman, suka nggak mau kalau disuruh nonton yang YouTube Kids gitu. Tapi ya udahlah ya, sambil aku awasi gitu. Nah ini aku ngiris-ngiris bawang sambil senyum-senyum gitu, ngedengerin anak aku ngomong apa namanya, kayak di pencarian di Google gitu loh teman-teman, kan ada ya kayak voice note gitu. Ini tuh aku pengen ketawa aja bawaannya kalau lihat anak aku kayak gitu. Oke, lanjut bahas bumbu ya teman-teman. Bahas anak aku udah selesai tadi. Tadi tuh sebenarnya aku curcol ya teman-teman ya. Nah ini lanjut aku goreng bawangnya. Aku goreng semuanya aja biar cepet gitu ya teman-teman. Dan minyaknya juga lumayan banyak sih ya. Oh ya, ini tadi bawang merahnya udah aku rendem ya sama garam. Biar kenapa, nggak tahu juga ya biar kenapa. Aku pengen aja ngerendam sama garam gitu teman-teman. Nah ini tips dari aku, kalau goreng bawang goreng kayak gini biar tetap kriuk, kalau udah matang itu dialasi sama tisu dapur gitu ya teman-teman. Aku caranya kayak gini. Ini aku kalau udah matang aku alasi sama tisu, terus aku keringin gitu ya sampai bener-bener dia tuh dingin. Kalau udah bener-bener dingin disimpan dalam toples di kedap udara gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya dasar toplesnya tadi dikasih tisu dapur lagi ya teman-teman, biar nanti kalau ada sisa minyak goreng itu bisa nyerap di tisunya tadi. Jadi hasil dari gorengan bawang gorengnya itu nggak lembek kayak gitu, tetap kriuk. By the way, ini aku goreng bawangnya nggak aku kasih tepung ya teman-teman. Ini kriuknya asli dari bawangnya. Dan caranya kayak tadi ya yang udah aku jelasin. Nah ini lanjut aku goreng bawang putih juga. Ini digoreng yang bener-bener garing gitu ya teman-teman. Setelah itu ditirisin di atas tisu dapur. Setelah itu disimpan di toples kedap udara juga ya. Tapi dasarnya dikasih tisu kayak gitu. Sama kayak bawang merah gorengnya. Pokoknya stepnya kayak gitu aja teman-teman. Ini tuh bener-bener awet banget kriuknya. Oke, sekarang aku mulai bikin bumbu dasar ya teman-teman. Yang pertama ini aku bikin bumbu dasar putih. Ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, aku pakai sedikit jahe dan sedikit lengkuas juga ya teman-teman. Kalau bumbu dasar putih itu kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak yang ngasih macam-macam gitu. Sebenarnya aku tuh setiap bikin bumbu dasar itu aku selalu mencoba ya teman-teman. Jadi aku nyobain sendiri. Kalau dikasih merica kayak gimana rasanya, kalau dikasih kemiri kayak gimana rasanya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak yang benar-benar stuck di satu resep gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi aku selalu mencoba enakan yang mana kayak gitu. Nanti kalau udah ketemu enak yang mana gitu, pasti aku bikinnya itu resep yang sama kayak gitu. Oh ya, kali ini ada yang beda ya teman-teman. Biasanya aku itu ngeblendernya sama minyak. Nah ini aku mau ngurangin minyak biar hemat juga ya teman-teman. Jadi aku nggak kehabisan minyak gitu. Nah ini aku blendernya sama air. Jadi untuk numisnya tadi aku nggak pakai minyak ya teman-teman. Aku cuman kayak ngeringin kadar airnya gitu loh teman-teman, kayak mengurangi kadar
kadar airnya aja. Nah untuk yang kedua ini aku bikin bumbu dasar kuning. Nah tadi ke skip ya teman-teman pas masukin. Untuk bumbu dasar kuning ini aku pakai semua rempah-rempah ya teman-teman. Jadi bumbu lengkap gitu ya kalau bumbu dasar kuningnya. Terus aku tambahin sedikit merica sama terasi biar enak ya. Itu ciri khas aku kalau bikin bumbu dasar halus itu ada terasinya kayak gitu ya teman-teman, kecuali yang bumbu dasar putih aku nggak ngasih terasi. Nah cara aku bikin bumbu dasar kali ini itu kalau numis itu nggak pakai minyak ya tadi teman-teman. Biasanya aku blendernya pakai minyak, ini aku nggak pakai minyak, aku cukup pakai air aja seperti biasa. Terus numisnya itu nggak pakai minyak juga. Jadi aku apa ya kayak ngurangin kadar air aja ya teman-teman. Kalau udah kadar airnya itu berkurang, nah kayak gini ya teksturnya itu lebih kental gitu, ya udah itu udah matang ya teman-teman. Aku matiin apinya gitu. Nah terus aku masukin ke toples kedap udara juga. Nah ini rencananya aku mau simpennya itu di freezer ya teman-teman. Kalau di freezer itu kira-kira kurang lebih itu 6 bulanan ya itu awetnya. Awet banget kalau ditaruh di freezer ya teman-teman. Nanti kalau mau masak cukup di keluarin dulu gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau bikin bumbu dasar orange ya teman-teman, yang biasanya dibuat masakan Padang gitu. Nanti resepnya aku cantumin ya teman-teman biar lebih jelasnya. Teman-teman bisa cek di description box aja. Nah ini aku kasih jinten juga ya teman-teman biar khas masakan Padangnya itu kerasa kayak gitu ya. Nggak tahu juga aku tuh akhir-akhir ini suka masak masakan Padang gitu loh teman-teman, kayak gulai kayak gitu-gitu loh. Aku suka, nggak tahu kayak lebih enak aja gitu loh kalau makan. Nah ini dia aku udah blender. Ini lumayan banyak ya teman-teman, satu toples lebih sedikit lah ya, lebih satu toples kecil gitu. Nah ini aku tutup dulu. Cara aku numisnya, aku tutup dulu. Kalau udah mendidih langsung aja diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai dia matang. Ini tuh lebih lama ya numisnya karena aku pakai air. Untuk ngeringin airnya itu dia tuh lebih lama aku kalau pakai pokpen kayak gini gitu loh teman-teman. Aku kurang tahu juga kalau pakai wajan biasa gitu, kayak wajan legendaris gitu ya, itu mungkin lebih cepat ya teman-teman. Yang penting diaduk-aduk aja terus gitu. Kalau pakai minyak tetap harus diaduk-aduk terus ya teman-teman. Kalau pakai minyak kan takutnya itu lebih cepat gosong kayak gitu. Tapi ini nggak perlu diaduk-aduk terus sebenarnya ya. Kalau udah mendidih aja nanti diaduk kayak gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau bikin bumbu dasar merah, pakai bawang merah, bawang putih sama cabai besar aja ya teman-teman. Ini bahan-bahannya aku kehabisan ya untuk bumbu dasar merahnya itu, jadi aku bikinnya sedikit banget. Yang penting ada stok aja ya teman-teman. Dan per aku dubbing ini stok bumbu dasar merah aku itu tinggal dikit banget teman-teman. Jadi ya emang aku stoknya dikit gitu ya, jadi cepat kayak gitu. Karena memang aku pakai bumbu dasar merahnya ini nggak cuman dipakai buat masakan gitu ya teman-teman, tapi aku buat sambal juga kayak gitu. Nah ini karena bahannya tinggal dikit, aku tambah tomat ya teman-teman. Biasanya aku nggak pakai tomat kalau bumbu dasar merah. Nah terus seperti biasa aku tambah terasi juga. Ini aku agak aku banyakin gitu ya terasinya, karena aku emang pecinta terasi. Enak banget loh teman-teman kalau masakan itu dikasih terasi kayak gitu. Tapi ya pilih-pilih masakannya gitu ya teman-teman. Jangan sampai kayak sayur bening terus dikasih terasi kayak gitu ya, rasanya ya bakal nggak enak gitu ya teman-teman. Kecuali kalau sayur beningnya itu sayur asem teman-teman ya, sayur asem yang pakai bumbu merah gitu, enak banget dikasih terasi. Nah tadi bumbu dasar merahnya udah selesai. Ini bonus ya teman-teman. Jadi aku tuh sekarang ini suka banget nyetok
cabai halus gitu ya, cabai kecil. Nah ini aku stoknya lumayan banyak sih kalau menurut aku ini, soalnya kan cabai kecil ya teman-teman, dihalusin gitu. Jadi ini bakalan awet, aku mau taruh di freezer gitu. Nah ini dia bumbu dasar putihnya udah jadi. Terus ada bumbu dasar kuning, yang ini bumbu dasar orange yang dibuat masakan Padang. Ini bumbu dasar merah tuh kan, sedikit banget ya teman-teman. Terus ini bumbu cabai kecil ya teman-teman, ini ternyata dikit, kirain satu toples ya. Terus ini ada sisa bumbu dasar orange sama kuningnya. Jadi kalau udah stok bumbu dasar halus kayak gini tuh, wow, udah enak banget ya teman-teman. Jadi kalau mau masak itu udah simple and cepet banget. Jadi nggak perlu lagi kupas-kupas bawang dulu ya teman-teman. Kalau mau masak langsung aja bisa dimasak kayak gini. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk videonya kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum.